Hai, apa kabar generasi muda Indonesia? Semoga dalam pandemi ini kita selalu pegang teguh semangat Pancasila, terutama kita para generasi milenial Indonesia. Tentu saja kita tahu, akhir-akhir ini terdapat pemberitaan yang mengusik kedamaian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena seringkali kita lupa bahwa kita perlu mempelajari Pancasila sebagaimana mestinya, mempelajari makna sesungguhnya dari Pancasila. Ada pula dimensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah jalan hidup bangsa dan struktur pemikiran bangsa, bagaimana menuntun mereka, bagaimana mereka bertindak dan berperilaku. Pancasila sebagai sistem etika ini dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas pada setiap individu. Ya, benar, dimensi moral. Karena terdapat banyak perilaku yang mencerminkan moral yang sesuai dengan Pancasila. Namun, juga banyak tindakan yang tidak sesuai dengan moral Pancasila, tidak sesuai dengan etika pada Pancasila. Kemudian, apa saja contohnya tindakan yang sesuai moral Pancasila dan tindakan yang tidak sesuai dengan moral Pancasila? Sila ketuhanan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Hakikat sila ketuhanan ini adalah setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Pada gambar ini terdapat contoh yang baik bagi kita, yaitu toleransi dalam beragama. Dan terdapat beberapa bentuk ibadah dari agama tersebut. Ketaatan kepada nilai agama yang dianut merupakan hal penting bagi setiap manusia, terlebih lagi warga negara Indonesia. Karena sila ketuhanan ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan atau aktualisasi dari sila-sila yang lainnya. Wah, gambar apakah ini? Apakah seorang bapak-bapak yang sedang merayakan ulang tahunnya? Tentu tidak. Di dalam gambar ini ada sebuah anggaran dan seorang calo. Ya, gambar ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kelima. Ya, tindakan korupsi. Korupsi ini melanggar etika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Tindakan korupsi ini sangat tidak bermoral dan lebih tidak bermoral dibandingkan tindak perampokan atau pencurian. Karena apa? Karena perampokan biasanya hanya menyasar satu orang, satu keluarga, satu organisasi, namun tidak dengan korupsi. Korupsi bisa mengakibatkan kerugian bagi satu organisasi, satu wilayah, bahkan satu negara. Banyak uang yang seharusnya menjadi hak orang yang kurang mampu, bahkan yang makan pun mereka sulit, namun digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal orang yang melakukan korupsi biasanya sudah hidup berkecukupan, bahkan hidup mewah. Maka dari itu, tindak korupsi selain tidak sejalan dengan sila Pancasila yang kelima, hal tersebut juga tidak sejalan dengan Pancasila sila kedua, karena tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan kemanusiaan. Maka dari itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus selalu belajar menjauhi
hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, terutama norma Pancasila, dan kita harus berusaha agar bisa berperilaku baik sehingga memiliki moral yang baik sesuai dengan moral Pancasila.